maka dia akan membaca kalau itu terang. Kita lihat, oke, alarm bunyi dan muncul notifikasi di sini, peringatan ada. Halo semuanya, selamat datang di channel kami, KKN Kondisi Luar Biasa, Desa Budaya Pampang, Universitas Mula Warman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Elektro. Di sini, saya memiliki program kerja, yaitu membuat sistem keamanan gedung walet, di mana saya nanti akan membuat tutorial sistem keamanan gedung walet berbasis teknologi IoT, di mana pada sistem tersebut akan menggunakan teknologi Android dan juga internet. Jadi, alat yang saya buat akan terkoneksi antara sistem dan juga Android, sehingga sistem keamanan ini dapat kita gunakan walaupun jarak jauh dengan letak gedung walet. Seperti kita tahu, sekarang dunia telah memasuki industri 4.0, di mana semua sistem terkoneksi menggunakan internet. Sebagai contoh, sekarang seorang dokter dapat mengoperasi pasiennya melalui jarak jauh menggunakan koneksi internet. Maraknya terjadi perampokan atau tindak kejahatan pada gedung walet membuat banyak petani walet keresahan. Oleh karena itu, saya ingin membuat alat ini. Namun, tidak semua daerah di Indonesia memiliki koneksi internet yang baik. Maka di sini saya akan membuat sistem ada dua jenis. Yang pertama tadi menggunakan teknologi IoT. Yang kedua, saya akan membuat sistem minimum, di mana sistem ini juga dapat membuat alarm peringatan saat terjadi perampokan atau kriminalitas di area gedung walet. Di sini, yang pertama, saya akan menjelaskan sistem yang berbasis IoT. Kita butuhkan alat dan bahan, yaitu yang pertama, yaitu microcontroller. Di sini, saya menggunakan node MCU ESP6288. Ini merupakan salah satu dari beragam jenis papan microcontroller yang sudah dilengkapi dengan modul WiFi. Jadi, kita tidak perlu lagi menambahkan modul WiFi seperti Arduino, maka kita membutuhkan modul WiFi agar sistem kita terkoneksi internet. Selanjutnya, tentu saja kita membutuhkan aplikasi Arduino IDE. Ini aplikasi tempat membuat pemrograman sebelum diupload ke NetMCU. Jadi, kita nanti akan memasukkan perintah-perintah dalam bentuk bahasa C, lalu kita masukkan ke dalam NetMCU kita, sehingga sistem NetMCU akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, aplikasi Blink merupakan aplikasi Android yang menghubungkan dan menampilkan data dari sensor NetMCU melalui internet dalam sistem ini untuk mengeluarkan notifikasi keamanan pada smartphone pengguna. Jadi, aplikasi Blink ini akan terkoneksi dengan NetMCU tadi melalui jaringan internet, di mana aplikasi Blink ini pada sistem direncanakan dapat mengeluarkan notifikasi atau peringatan pada smartphone pengguna. Selanjutnya, sensor LDR merupakan alat yang dapat mendeteksi perubahan intensitas cahaya. Ini sebagai sensor. Seperti yang kita tahu, di dalam gedung walet dibuat situasi segelap mungkin atau remang-remang. Jadi, orang yang akan memanen walet membutuhkan cahaya tambahan. Jadi, sensor ini akan mendeteksi jika ada cahaya lebih. Sensor ini akan mendeteksi perubahan intensitas cahaya di gedung walet dan akan meneruskannya ke NetMCU. Maka, NetMCU melalui koneksi internet akan memperingatkan ke pengguna dan menyalakan alarm klakson. Selanjutnya, klakson motor.
Alat ini dapat mengeluarkan suara ketika dialiri listrik. Selanjutnya, modul relay merupakan alat yang berfungsi memutus atau menyambungkan daya listrik namun bekerja mengikuti perintah sinyal dari microcontroller not MCU. Jadi, ketika sensor mendeteksi adanya peningkatan cahaya, maka dia akan menyalakan relay ini, sehingga relay ini meneruskan arus dari baterai atau aki ke klakson, sehingga klakson akan berbunyi. Kabel jumper yang berwarna-warni untuk menghubungkan NoteMCU dengan sensor dan relay, dan kabel USB untuk menghubungkan NoteMCU dengan komputer saat memasukkan bahasa pemrograman. Kabel biasa untuk mengalirkan listrik dari power aki atau baterai ke klakson. Selanjutnya, breadboard, papan rangkaian, adalah tempat untuk melakukan rangkaian alat. Ini sangat membantu saat kita melakukan perangkaian alat-alat. Dan tentu saja kita membutuhkan power. Aki motor untuk menyalakan klakson dapat diganti dengan sumber listrik lain yang DC 12 volt. Kedua, casan HP. Ini untuk menyalakan NoteMCU. Dapat menggunakan kepala casan merek apa saja, selama tegangannya antara 5 volt sampai 7 volt. Oke, jika alat dan bahan sudah siap, tentu saja kita akan melakukan perakitan alat dan bahan. Kita bisa lihat di sini sudah ada NoteMCU-nya. Ini contohnya NoteMCU. Seperti ini nih. Ada nama-nama pinnya. Ini kaki-kakinya. Ini bisa kita langsung tancap aja. Tancapan seperti ini. Nah, terus yang segaris ini, itu dia terkoneksi. Ke samping ke atas ini terkoneksi. Oke. Terus ini sudah akinya. Pertama tuh rangkaian aki sama relay dan soundnya atau klaksonnya. Itu yang minus kita hubungkan langsung, dan yang plus ini melalui kaki dari relay seperti ini. Jadi kita hubungkan. Setelah kita hubungkan, kita masukkan kayak gitu, baru kita lanjutkan ke bagian klaksonnya. Nah, setelah kita rangkai kayak gini, terus pada pin relay yang ada itu ada input, ground, dan VCC. Kita hubungkan masing-masing VCC ke 3 volt di NoteMCU. Terus yang groundnya kita hubungkan ke ground di NoteMCU, dan innya kita hubungkan dengan digital, pin digital 7 di NoteMCU seperti ini. Ini ada 3 volt, ada ground itu kita hubungkan, dan D7 yang kita hubungkan. Selanjutnya di sini untuk LDR-nya kita rangkainya seperti ini. Salah satu kaki LDR bebas, salah satunya ini kita hubungkan ke 3 volt, terus satunya kita hubungkan ke pin analog 0. Ini dia di sebelah. Kita lihat di sini ada ini ada analog 0 di sini. Ini analog 0, dan ini 3 volt juga sama, dan ground seperti itu. Lalu groundnya kita hubungkan ke salah satu kaki resistor 10.000 atau 10K bebas, baru satu kaki resistornya kita hubungkan tadi ke A0 tadi. Nah, jadi rangkaiannya untuk sensor cahaya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Ini untuk sensornya. Nah, setelah semua rangkaian ini jadi, nah kita langsung
setting bagian aplikasinya. Di sini sudah ada aplikasi Blink, tapi pertama kita install dulu di Play Store. Kita cari aplikasi Blink, setelah kita install. Setelah diinstal bisa dibuka. Nah, tampilan pertama itu kita akan disuruh untuk membuat project seperti ini. Kita buat project, kita kasih nama projectnya keamanan. Nah, setelah kita buat tadi, kita setting lagi projectnya ini. Nah, setelah itu kita pilih tadi kita untuk dikirimkan token emailnya, itu kode yang nanti kita copy untuk kita masukkan ke bahasa pemrograman agar HP kita itu terkoneksi dengan NoteMCU ini. Nah, ini nanti bisa terhubung dengan HP kita melalui internet dengan token yang dikirimkan via email ini. Kita klik aja, nanti masuk ke email, tinggal dicek seperti itu. Oke, terus kita bikin projectnya. Pertama kita tambah, terus kita pilih kita pilih gauk ini kita pilih, terus kita ini gauk yang baru ya, kita setting seperti ini kita ubah pinnya sesuai dengan yang di coding nanti, yaitu virtual. Oke, digeser, terus kita di coding itu di V4. Oke, kalau sudah tinggal kasih nama gauknya apa, settingannya tingkat cahaya ya. Lalu kita tambahkan juga notifikasi. Jadi ketika ada maling atau sesuatu yang tidak beres, maka kita akan menerima notifikasi di HP kita langsung. Baik, kita cari dulu. Ini notifikasi ya, tinggal diklik maka nanti tampilan seperti ini. Nih, ini kita tinggal setting, kita nyalakan, kita kasih prioritasnya tinggi biar dia notifikasinya walaupun lagi mati kuncinya, lagi terkunci HP-nya tak bisa. Terus nada deringnya bisa disetting juga di sini, seperti itu aja. Nah, jika sudah, maka kita langsung balik kita ke rangkaiannya. Kita hubungkan tadi di NoteMCU kita pakai kabel USB ke laptop atau. Selanjutnya, kita masuk pada sesi pemrograman. Pada sesi ini, kita akan memprogram atau membuat perintah di dalam coding, di mana kita membutuhkan aplikasi Arduino IDE untuk membuat coding. Jadi, teman-teman silakan langsung saja. Jika belum memiliki aplikasi ini, download di link yang saya sediakan di bawah pada deskripsi video. Dan di situ juga saya sudah berikan coding yang telah saya buat. Jika telah menginstal Arduino IDE dan telah mendownload coding, silahkan teman-teman buka coding. Setelah teman-teman klik 2 kali, maka tampilannya akan seperti ini. Inilah tampilan dari aplikasi Arduino IDE di mana telah saya coding di dalam, atau telah saya buatkan bahasa perintah. Di sini, sebelum kita masuk pada pembahasan coding, kita masuk dulu pada bagian sketch. Di sini, teman-teman klik include library, terus manage library. Tunggu sampai selesai coding. Setelah itu, cari yang namanya NoteMCU. Seperti yang kita lihat di bawah, ini
cari yang namanya ESP8266 WiFi Mesh built-in Julian Valve. Silakan teman-teman klik, lalu teman-teman install. Jika telah install, silakan di close. Selanjutnya, pada bagian tools, silakan pilih COM5. Oke, kita masuk bagian pemrograman coding. Di sini, pada bagian tutorial aplikasi Blink, di mana tadi kita mendapatkan autentikasi kode, tekan ke dalam sini. Lalu pada bagian ini, teman-teman silahkan masukkan nama WiFi. Lalu pada bagian ini, teman-teman masukkan sandi WiFi teman-teman. Jika sudah selesai, silakan klik bagian upload. Seperti ini tampilannya saat dia memulai untuk mengcompile. Akan tunggu sampai selesai. Jika tandanya seperti ini, artinya proses upload coding ke dalam NoteMCU telah selesai. Oke, setelah kita lakukan tadi pemrogramannya, kita masukkan bahasa pemrograman ke microcontroller NoteMCU nya. Sekarang ada tambahan lagi sedikit di menu di sini. Kita tambahkan lagi tombol button ya. Jadi tinggal tambah, tinggal gini, klik button kayak gitu. Setelah itu kita setting seperti ini. Kita atur jadi di sini jadi digital 13. Oke, terus ini 01, ini terus saja. Udah kayak gitu. Nah, ini nanti ini juga bisa tombol ini juga bisa digunakan untuk mematikan dan menyalakan alarm itu. Tetapi hanya sebentar. Uji coba rangkaian sistem. Oke, selanjutnya kita coba. Jadi kita coba hubungkan dengan power. Sini saya gunakan power bank. Kita nyalakan. Oke. Kita lihat di sini. Oke, di sini keterangannya. Dia terkoneksi sudah. Selanjutnya coba kita lihat di sini, karena sensor di sini saya sedang tutup dengan kain sensor sayanya agar gelap. Kita tahu kandang walet itu gelap. Jadi misalkan nanti ada orang yang nyenter di kandang walet itu, maka di sini lihatin di HP, maka dia akan membaca kalau itu terang. Kita lihat, oke, alarm bunyi dan muncul notifikasi di sini, peringatan ada. Oke, tadi itu karena terlalu berisik, jadi di sini saya putus saja ininya, hubungannya ke sini agar tidak bunyi dulu. Jadi gini, ketika di sini lagi saya tutup sensornya, ketika saya buka, lihat di sini langsung 1024, artinya sangat terang gitu, seperti ada yang menusuk, ada orang lagi nyenter di dalam kandang walet. Dan kita lihat, pertama saya hapus ya, kita bikin gelap lagi. Nah, ini kita bikin gelap, kita tutup itu. Nanti saat perhatikan saya tidak ngapain, saya buka, tiba-tiba masuk notifikasi seperti ini, keamanan gedung, peringatan ada yang menyusup, seperti itu. Ini walaupun penggunanya sedang di luar kota atau tidak di rumah, yang penting HP-nya terkoneksi internet dan alat ini juga mendapatkan internet, maka akan mendapatkan notifikasi kayak gini. Walaupun notifikasi tidak masuk, tetapi misalkan HP-nya sedang mati, ini tidak terkoneksi internet, di sana yang menjaganya akan tetap tahu karena alarmnya akan bunyi seperti itu. Ini tidak bunyi gara-gara saya matikan saja dulu. Tapi lihat di sini, ini warnanya hijau, itu artinya langsungnya sedang nyala. Yang buktinya seperti ini. Karena lagi saya tidak tutup ini sensornya, masih ada itunya notifikasi. Ini akan bunyi lagi, seperti itu. Akan bunyi. Oke. Mungkin cukup sekian. Terima kasih.
Itu tadi tutorial untuk sistem berbasis IoT. Jangan lupa untuk nonton sistem minimum di video selanjutnya. Terima kasih.